Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira innallaha kana sami'an basira sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu sifat terpuji, amanah adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia menjaga dan menjalankan amanahnya dengan baik. Layaknya kehidupan manusia, amanah adalah sesuatu yang harus terus dipupuk sehingga tumbuh indah dan disukai bagi yang menyaksikannya. Lantas, seberapa besarnya dampak dari kesalahan manusia yang tidak menjaga amanahnya dengan baik, terlebih kepada kepercayaan dan hubungan baik antar sesama manusia. Seperti kita ketahui, beban berat yang dipercayakan seseorang sekilas runtuh hanya karena mengikuti hawa nafsunya yang telah membisiki perasaannya untuk keluar dari tanggung jawabnya atau amanah yang telah diberikannya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Bukankah Islam mengajarkan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tak berjanji? Ini berarti amanah adalah bagian dari keimanan. Terlebih pengawasan Allah yang tidak lepas dari setiap hambanya pun terabaikan bagi mereka yang melanggar amanah. Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu berkaitan dengan waspadai perilaku yang tidak amanah. Dalam kesempatan kali ini kita bersiaran dari Masjid Besar Al-Mansyurun Al-Muqarrabun, Jalan Pasar Lama, Kecamatan Cilengsi. Dan tentu saja kita menyiapkan 3 segmentasi untuk memperdalam tema kita tentang amanah. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Babe silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jazakumullah, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Mohon izin guru kita semua, Syekh Muhammad Jabir yang dimuliakan Allah, dan semua sahabat-sahabat dari Cilengsi, Kumaha, Damang. Saya mau cerita soal amanah. Artinya apa itu? Dipercaya. Nah, itulah setinggi-tingginya karir. Setinggi-tingginya karir presiden. Ya, presiden jadi presiden karena dipercaya. Dan yang dipercaya presiden jadi wakil presiden. Kalau Pak Camat terpilih karena dipercaya. Kalau Pak Gubernur dipilih karena dipercaya. Kalau dipahami kata-kata ini, maka kita menjadi orang yang insya Allah tampil cemerlang dan gemerlap. Karena kita menjadi orang yang dipercaya. Kalau dipercaya presiden jadi wakil presiden atau jadi Pak Menteri. Kalau dipercaya menteri jadi staf ahlinya. Kalau dipercaya lurah jadi sekretaris lurah. Bayangkan kalau dipercaya Allah jadi apa? Jadi orang yang menjadi perantaranya untuk membahagiakan, perantaranya untuk mensejahterakan. Otomatis orang itu kaya, otomatis orang itu terhormat dan punya jabatan. Tetapi ketika dia menyia-nyiakan amanah, maka Allah akan cabut lagi amanah itu. Allah nggak terima ketika dipercaya, tahu berkhianat. Jangankan Allah, ini topi saya kasih Bapak, bukan dipakai di kepala, dipakai buat lap sepatu. Apa yang saya lakukan? Saya ambil lagi topinya, saya akan kasih orang lain. Itulah dicabut kepercayaan itu untuk yang tidak menjalankan sesuai jabatannya, sesuai fungsinya. Bahkan urusan rumah tangga pun. Kenapa saya punya istri itu? Karena mertuanya percaya. Kenapa saya punya anak itu? Karena Allah percaya untuk mendidiknya. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, tidak mencintainya, tidak menyayanginya, maka akhirnya tidak lagi dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan begitu. Dan Rasulullah adalah yang paling dipercaya di zamannya sampai detik ini. Apa yang disabdakan beliau pasti benar. Dan Rasulullah sangat mempercayai seseorang yang bernama Abu Bakar Siddiq. Jadilah dia sahabat utama, teman di sorga, teman dalam perjalanan. Itulah Rasulullah SAW telah mempercayai Abu Bakar Siddiq. Bahkan Abu Bakar Siddiq menjadi mertuanya Nabi. Tetapi jangan lupa, dipercaya adalah sebuah proses. Itu tingkatan yang keempat. Karena tingkatan pertama, supaya jadi dipercaya kita harus jadi orang yang dikenal. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang dipercaya, dicoblos, banyak orang yang sekarang memperkenalkan dirinya. Iya, pakai baliho. Iya, pakai spanduk. Iya, tampang wajahnya. Iya, biar apa? Dikenal. Tidak mengapa, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Dia lagi proses dikenal sebelum diterima. Nanti kalau dikenal, oh iya, ini tuh orangnya. Dikenal. Habis gitu apa yang terjadi? Naikin lagi kepribadiannya menjadi orang yang diterima. Jadi kalau hadir membawa kebaikan. Kalau hadir membawa sembako, begitu. Tapi kalau sembakonya cuma sekali-sekali nggak dipercaya, betul? Apalagi kalau umpamanya ngasih sedikit biar dipercaya, jangan mau tertipu. Karena itu dipercaya adalah sebuah keharusan. Tapi harus alami. Setelah dikenal, lalu diterima,
Apalagi yang mesti kita lakukan? Disukai. Kalau disukai, pribadinya sudah tulus. Karena kalau bicara suka, itu dari hati ke hati. Maka ikhlaskanlah hatimu. Ikhlaskanlah hatimu. Karena itu yang akan membuat kau disukai. Nah, orang yang sudah dikenal, diterima, disukai, insya Allah otomatis dipercaya. Coba gambarkan kepribadian kita sebelum kita menikah. Apa yang kita lakukan? Kita mengenalkan diri, betul? Ini sengaja saya sampaikan biar kita semuanya menjadi orang-orang yang dipercaya. Caranya demikian. Kepada para politisi juga caranya demikian. Kenal dulu sama warga. Kenal. Mau nikah juga begitu. Kenal dulu sama calon. Kenal sama mertua. Di karyawan juga begitu. Kenal dulu sama semua jabatan. Kenal sama semua atasan. Setelah itu naikin lagi sedikit menjadi pribadi yang diterima. Diterima kalau kita rapi. Kalau kita bersih. Kalau kita wangi. Rasulullah kalau lewat orang-orang tahu. Baru saja Rasulullah lewat. Kenapa? Karena wanginya semerbak. Baru dikenal di kantor. Tahu-tahu wanginya bau ketek. Naik gak jabatannya? Enggak, bau ketek. Ya, ini contoh. Supaya kita diterima, kita mesti wangi. Karena itu mewangikan diri bagian daripada sunnah Nabi. Nah, diterima itu diterima. Lalu naikin lagi menjadi pribadi yang disukai. Apa tuh disukai? Menawarkan bantuan. Orang suka menolong. Orang suka mendoakan. Orang suka empati. Orang suka seorang bawahan pasti disukai atasan. Kalau dia berkata, bos ada lagi yang bisa saya kerjain. Bos perlu gak saya temenin? Bos perlu gak? Itu disukai. Maka seorang calon mantu, pip calon mantu juga disukai. Kalau datang ke rumah bawa teng-tengan. Zaman dulu Mas Agung bawa kue pancong. Bawa martabak. Akhirnya disukai. Kalau calon mertua mau berangkat tawarin. Saya anterin ya pakai mobil ya. Saya anterin ya. Disukai gak yang kayak begitu? Kalau udah disukai akibatnya apa? Dipercaya. Pak, saya mau melamar anak bapak. Iya tong, gue percaya sama lu tong, gue percaya. Jadi gak bantu? Jadi tidak. Itulah proses kehidupan. Maka menjadi orang yang dipercaya yang saya sampaikan adalah sebuah proses. Lakukan proses itu. Terima kasih Babe, silakan kembali ke tempat dan ternyata inti daripada amanah adalah dipercaya. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti saya Muhammad Jaber akan menjelaskan kepada kita apa yang membuat kita tidak amanah. Itulah ciri-ciri yang kita akan cermati selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang amanah. Yang tadi telah dijelaskan oleh guru kita, amanah ternyata adalah mampu atau dapat dipercaya. Nah sekarang dalam segmentasi berikut ini kita akan cermati ciri-ciri orang yang tidak amanah itu seperti apa. Saya Muhammad akan menjelaskan kepada kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami, sahabat kami Ustaz Haikal Hasan,
yang kami hormati Ustaz Agun dan jamaah Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanah Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai amanah, bukan yang dimaksud hanya pemerintah, pejabat, presiden, bukan. Setiap orang yang diberikan amanah, yang memiliki kekuasaan, yang diberikan tanggung jawab, itu amanah. Presiden, pejabat, ya, kepala kantor, ketua yayasan, ya, orang tua, semua itu amanah. Wa man mata hina yamutu وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. Barang siapa yang diberikan amanah lalu dia tidak menjaga amanah tersebut, ya, mengkhianati amanah, tidak menjaga amanah sesuai, lam yarih raihatal jannah, bukan hanya dia tidak masuk surga, wangi surga tidak bisa mencium wangi surga. Karena amanah itu sangat berat. Ciri-ciri orang yang menjaga amanah siapa? Atau sesuai tema waspada, ya, dari orang yang tidak menjaga amanah. Kira-kira siapa mereka? Saya kasih 3 sifat. Saudara, tema hari ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Damai Indonesiaku TV One yang selalu memberikan peringatan bagi kita semua. Bukan artinya ustaz atau syekh yang berdiri di TV One dia lebih baik daripada pemirsa atau daripada jamaah, bukan. Tapi saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hati-hati, jangan sampai ada sifat nifak dalam diri tanpa kita sadar. Siapapun yang mendengar ini, jangan sampai kita suka menilai orang, kita lupa diri sendiri. Karena kadang-kadang orang itu yang tidak menjaga amanah, dia merasa menjaga amanah, dia merasa berjalan lurus, tapi ternyata dia bukan, jauh dari amanah itu. Saya kasih 3 sifat. Wajib kita semua hati-hati dan waspada. Ciri-ciri munafik yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 sifat. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Ketika berbicara suka berdusta. Biasa di mana-mana. Ketika dia tampil, bicara, cerita apapun, dia suka berdusta. Tak bisa jalan, enggak bisa bicara yang benar, enggak bisa. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Ketika janji, dia mengingkari janjinya. Bukan hanya mengingkari, bisa saja tidak mengingkari tetapi tidak menjalankan janjinya. Dia lupa bahwa dia janji. Wa idza tumina khan. Ketika diberikan amanah, dia mengkhianati. Masalahnya apa? Orang yang diberikan amanah, 3 sifat itu dia jalankan, 3 sifat munafik. Yang tadi disampaikan Ustaz Haikal Hasan itu luar biasa. Di awal supaya diberikan amanah, dia kenalkan diri. Setelah kenalkan diri, dia berbuat baik. Supaya apa? Dia percaya. Betul enggak? Tapi setelah dipercaya, apakah dia seperti orang kemarin atau berubah? Yang di awal mau antar pakai mobil, mau kasih makanan dan lain. Tapi setelah diterima jadi suami, apakah dia tetap mau khidmat, mau melayani, mau antar? Atau sudah selesai? Tanpa dia sadar, tanpa dia tahu. Di awal, tapi saudara, kalau ada niat baik,
setiap orang yang diberikan amanah oleh Allah, kalau ada niat baik di dalam hati, dia mau jaga amanah, Allah Subhanahu wa taala menolong dia. Allah memberikan kemudahan. Tapi ketika dia di awal bicara, supaya besok diberikan amanah, jabatan atau apa saja, tapi dia dalam dirinya tidak mau menjaga amanah sesuai, dia berdusta tanpa sadar. Berarti semua yang dia bicara sebenarnya dia tahu bahwa dia bohong, dia berdusta, tidak sesuai, tetapi supaya dikenal, supaya dipercaya, itu saja. Berarti dari awal, sebelum dia mengingkari khianatnya, dia sudah munafik. Karena ketika bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dia janji terus. Janji terus. Tapi dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khan, ketika diberikan amanah tidak menjaga amanah. Bagi kita semua, hati-hati, waspada. Jangan percaya sama orang yang punya 3 sifat ini. Jangan percaya sama orang munafik yang ketika bicara dia berdusta. Ketika dia janji terus hati-hati, waspada. Seorang mukmin punya sifat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldaghu mu'min min juhrin marratain. Kalau kita percaya sama orang itu, tetapi setelah itu ternyata orang itu tidak sesuai, hati-hati, jangan percaya lagi. Baik, terima kasih Syekhuna, dan tentu saja kita telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab, yang insya Allah tentu saja akan melengkapi tema pembahasan kita, yaitu tentang amanah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu, namun pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkaulah penghapus dosa-dosa besar. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang tentu saja luar biasa sekali berkaitan dengan amanah. Bagaimanakah ciri-ciri orang amanah dan bagaimanakah ciri-ciri orang yang melanggar amanah yang ternyata luar biasa sekali. Dicap sebagai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita persilakan penanya pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Babe Haikal dari Bapak Fajri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga perilaku amanah di dalam rumah tangga? Karena anak juga termasuk amanah bagi kita. Baik. Jadi bagaimana supaya tetap terjaga gitu Pak Ustadz? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di level rumah tangga ini, Babe. Begini Mas Fajri jawab dulu pertanyaan saya. Sebutkan satu makanan haram. Babi. Nah, Mas Fajri menjawab babi. Kemungkinan itu dijawab oleh semua orang. Di kepalanya berkata, apa makanan haram? Babi. Enggak salah, itu betul. Tapi ada yang lebih haram dari babi. Makan hak orang. Kenapa nggak disebut? Karena pola pendidikan kita. Seharusnya itu lebih penting. Itulah cara menanamkan amanah sejak dini. Risolnya Bang Hasan lebih haram dari babi. Kalau beli 3 ambil 5. Betul tidak? Bakwannya Po Ati lebih haram itu. Kalau apa? Kalau
makan 3 bayar 2, betul tidak? Kalau haramnya babi, taubat kepada Allah, berjanji tidak lagi, maka insya Allah akan Allah terima taubatnya. Tapi kalau Bang Hasan udah nggak ada, udah meninggal, kemana minta redonya? Kalau Po Ati udah nggak ada, kemana? Akan dituntut di hari kiamat. Didik anak kita secara benar. Tanamkan amanah di keluarga dengan benar. Nak, ada yang lebih haram dari babi, hak orang. Sehingga dia nggak mau menyentuh hak orang. Jadilah dia pejabat yang jujur nanti kalau jadi pejabat. Kalau dia jadi polisi, polisi yang jujur. Kalau dia menjadi TNI, TNI yang dipercaya menjaga kedaulatan bangsa dari Aceh sampai Papua. Tanamkan itu sejak kecil. Bahwa amanah itu adalah kunci kedaulatan negeri. Negeri yang hancur karena pejabatnya tidak amanah. Negeri yang rapuh karena pengusahanya tidak amanah. Negeri yang banyak musibah, jangan-jangan karena ulamanya juga tidak amanah. Karena rakyatnya juga tidak amanah. Jadi penting pertanyaannya untuk digarisbawahi. Tanamkan amanah itu sejak di rumah. Dan hati-hati, yang diharamkan itu lebih haram dari yang paling haram adalah hak orang. Jangan sentuh, itulah amanah tertinggi di rumah tangga kamu. Beh, kalau kita kembangkan ini, Beh, biasanya kan kalau di dunia modern ini hal-hal yang berkaitan dengan perputaran uang, kadang-kadang ada satu tempat yang haram, yang tanpa kita sadari, kita memakannya. Nah ini kan berkaitan dengan amanah tadi, apa yang kita masukkan dalam diri kita akan merepresentasi dengan sikap kita. Misalkan di kantor, ternyata ownernya judi di mana begitu. Nah kita nggak tahu tentang itu, apalagi ada dalam doa, duha, wa in kana haraman fatohirgu. Jangan-jangan memang kita semua ini memiliki potensi untuk makan sesuatu yang tidak amanah, Babe. Betul sekali. Karena itu yang kita tahu hindari sebisa mungkin. Dan jangan pernah menyengaja. Itu kuncinya Mas Agung. Betul. Menyengaja. Kita nggak tahu yang kita masuk ini. Maka itu dalam sholat duha kita salah satu doanya adalah in kana haraman fatohirhu. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Wa in kana musiran fayasirhu. Di situ menjadi penghapus dan menjadi kafarat. Dan jangan lupa agar itu bersih. Jangan sampai tunggu 1 tahun baru keluarkan zakat. Walaupun secara syariat ada haulnya, ada hisapnya. Tadi secara akhlak, secara adab, setiap dapat buru-buru keluarin. Bahkan sebelum matahari terbit langsung sedekah untuk menghapus segala potensi yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Insya Allah dengan ketelitian dan kehati-hatian seperti itu Allah menjaga barang yang masuk ke dalam mulut kita insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Babe. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Syekh Muhammad dari Ibu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Kiai, bagaimana orang-orang yang menyepelekan amanah? Saya mohon penjelasannya. Baik, Kasih. terima kasih Assalamualaikum Ibu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang menyepelekan amanah, Syekhuna. Ya, alhamdulillah. Itu yang tadi saya sampaikan itu sifat manusia sebenarnya. Itu sangat zalim, amat zalim dan amat bodoh. Tapi hati-hati, siapa yang tidak menjalankan amanah, yang tidak percaya dengan hari akhirat nanti. Hari pembalasan. Karena apa yang dia lakukan di dunia, semuanya dihisab, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di antara orang yang tidak menjalankan amanah karena merasa dia berkuasa, tidak bisa dihisab. Tidak ada yang bisa bicara atau ngomong atau tegur dia. Merasa hebat, tetapi dia lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Pasti orang yang tidak menjalankan amanah dia lupa akhirat nanti di sana. Karena kalau dia ingat akhirat, gak mungkin dia lupa hak orang lain. Karena amanah itu artinya apa? Itu hak orang lain. Baik keluarga, masyarakat, kantor, staf, itu hak mereka yang harus kita jalankan. Amanah itu taklif walaysa tasyrif. Amanah itu beban, bukan kemuliaan. Karena itu ketika diberikan amanah, itu pesan untuk semua. Pejabat dan semua. Dengan merasa bangga. Ketika diberikan jabatan, sesuatu. Dengan merasa bangga. Saya atas, saya fulan, mejanya besar.
kantornya mewah, dikawal terus. Ini beban. Ini beban, bukan kemuliaan. Karena semuanya dihisap. Nah, terus kan itu selalu kita mengingatkan ke orang bahwa hey, jangan lupa ada yaumut taghabun, yaumul hisab, di yaumul qiyamah nanti. Ya bisa saja selamat di dunia karena Anda berkuasa. Bisa selamat di dunia karena tidak ada di atasan Anda di dunia, tetapi ada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat. Semoga kita insya Allah tidak diberikan amanah yang beban. Kalau diberikan amanah semoga kita menjalani sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Babe, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Ibu tadi ya, memang sangat menarik sekali. Kita ingin menampilkan yang terbaik, memunculkan amanah yang terbaik. Seringkali kita menyaksikan sesuatu yang tidak adil begitu, kita di luar dan akhirnya kita masuk sistem dengan janji saya akan merubah ini semua. Ternyata yang terjadi adalah kita kebanyakan kompromi. Nah artinya akhirnya amanahnya tidak terlaksana dan ini seringkali terjadi. Lantas bagaimanakah solusi menghadapi satu fenomena ini nih, Be? Itulah orang-orang, contoh orang-orang yang betul-betul menyia-nyiakan amanah. Dia telah mengabaikan janjinya. Yang tadi ya guru kita Syekh Muhammad Jabir menyampaikan tanda-tanda orang munafik itu 3. Jadi sebelum kita memberikan kepercayaan kepada seseorang, dia punya potensi menjadi munafik tidak? Potensi intinya. Potensinya. Lihat rekam jejaknya. Apakah dia pernah berdusta? Kalau pernah berdusta, jangan sentuh lagi. Apakah dia pernah berjanji dan kemudian mengingkari? Kalau ada rekam jejaknya, jangan pernah lagi. Kalau ternyata dia dipercaya kemudian berkhianat, boro-boro kita bisa memberikan kepercayaan kembali. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mengabaikan amanahnya. Orang-orang yang mengabaikan janjinya. Jadi namun apabila dulu baik, pertanyaannya Mas Agung. Yang kemudian setelah dipilih, betul, setelah kita tunjuk sebagai atasan, masuk sistem dia di kantor, maka dia menjadi orang yang tidak dipercaya. Jangan lupa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila ada kejadian yang demikian, kata Rasulullah, tunaikan semua kewajibanmu dan tuntut hakmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah tentramnya kehidupan apabila pesan Rasulullah dia jalankan seperti ini. Apabila ada pemimpin yang tidak amanah, pesan Rasul seperti itu. Tunaikan semua kewajibanmu. Haknya nggak dikasih, haknya diambil, tuntutlah dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hakmu dipenuhi oleh yang tadi. Itu jawaban yang paling hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar negeri tetap aman. Dan tentram. Bahkan kata Rasulullah, sabar apabila zalim, sabar, karena itu lebih baik dari bagimu sekalian. Kalau setiap rakyat sabar dan setiap pemimpin amanah, maka ini yang dimaksud negeri yang keadilan sosialnya bagi seluruh Indonesia. Itu harapan kita. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami Damai Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damai Usaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Mamat, yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tanyakan ini, bagaimana kita mendidik siswa dari awal agar kita di sekolah nih Pak, agar dia sampai melekat amanah itu sampai di akhir nanti, sampai dia menjadi pejabat lah istilahnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan amanat sejak kecil ini Babe. Masya Allah, ini siswa. Kebanyakan siswa suka jawab ya, Pak Guru. Kalau ujian siswa suka nyontek.
Ternyata pola pikir kita yang membuat anak-anak kita nyontek. Karena kau tidak memberikan kepercayaan kepada anak didikmu. Jawabannya nyontek. Bapak yang saya hormati, saya menjadi dosen di 8 universitas. Waktu tahun 2000 sampai 2010 lah begitu. Ya, saya jamin anak-anak saya tidak akan nyontek. Kenapa? Karena saya telah percaya kepadanya, ujian pun saya tinggalin. Kenapa? Karena pertama saya percaya sama kamu, saya bilang. Saya percaya sama kamu. Dan jawaban saya semuanya esai. Dan setiap anak pertanyaannya berbeda-beda. Berat ini. Ini cara mendidik. Begitu. Dan itu nilainya kecil. Nilai yang paling besar adalah kehadiran. Kehadiran kasih nilai poin yang lebih tinggi. Wahai dunia pendidikan, jangan kehadiran cuma 5%, jangan 10%. Kehadiran itu penting. Di kehadiran itu tanamkan segala moral-moral yang baik. Berikan ujian itu nilai yang tidak terlalu porsinya besar. Katakanlah kehadiran itu 55%. Jadi hadir sedikit, tidak hadir itu bisa-bisa tidak lulus walaupun nilainya tinggi. Nah, dengan demikian maka anak-anak itu akan hadir. Dan hadir itu boleh jadi unsur penilaian kelulusan. Kalau hanya patokannya ujung-ujungnya semua ujian, maka potensi untuk tercurangi itu ada. Dan berikanlah soal, jangan multiple choice dong. Ya Pak Guru, jangan ABCD dulu dong. Itu namanya jawaban yang singkat. Kenapa? Karena periksanya mau gampang. Nah. Sambil ngopi gitu ya. Sambil ngopi, ditandain. Anak jadi akhirnya kasih kunci jawaban. A, B, 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 A. Yang begini tidak mendidik. Sehingga anak didik kita tidak menjadi orang yang hebat dalam mengarungi dunia kenyataan. Berikanlah esai dan tanya apa pendapatmu. Di luar negeri udah begitu Pak. Jadi murni pendapat pribadi yang tidak bisa dicontek. Karena tidak ada pendapat yang sama dalam ujian. Begitu. Ya, kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya dari Ibu Yani yang akan dijawab oleh saya Muhammad. Ibu Yani, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana sikap kita apabila mempunyai seorang majikan yang sangat percaya kepada kita, agar kita lebih amanah lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini bekerja di majikan. Bagaimana agar kita mampu menjaga ketika kita dipercaya oleh majikan kita? Ya, amanah itu ibadah. Banyak yang menilai iman seorang melalui salat, infak, puasa, baca Quran. Salah itu. Salah. Jangan sendiri, itu pesan untuk semua. Jangan merasa baik, merasa saleh karena rajin salat. Salat itu untukmu. Puasa untukmu. Kalau hak orang lain itu lebih penting. Karena semua, ingat saudara, hak Allah kalau agak kurang sedikit, banyak kesalahan terhadap Allah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan salat, berdosa, maksiat, apapun dosanya tetapi terhadap Allah mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak orang lain, amanah yang diberikan kepada kita tidak menjaga sesuai, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun rajin salat qiyamul lail setiap malam sampai subuh. Enggak diampuni oleh Allah. Karena itu bagi kita, ya bagi semua, ini sesuai tema, waspada sama orang yang tidak menjaga amanah. Jangan menilai orang dari ibadahnya. Pernah ada beberapa orang duduk bersama orang saleh. Mereka memuji orang. Ada fulan baik, saleh, orangnya sangat baik, salatnya di saf awal, di masjid, Masya Allah. Kata seorang alim, jangan berlebihan memuji orang.
Pernah muamalah sama dia enggak? Pernah diberikan tanggung jawab amanah? Kita lihat, pernah muamalah dengan uang? Baru muncul sifatnya yang benar. Karena itu jangan menilai orang dari ibadahnya. Kalau ibadah untuk dia, manfaatnya untuk dia sendiri. Nilai orang dengan akhlak terhadap orang lain, dengan amanah, ya, dengan orang lain. Itu yang wajib. Berarti kalau kita gimana cara kita menjaga amanah? Hati-hati. Ingat, dosa, kesalahan kita terhadap Allah mudah diampuni oleh Allah. Istighfar saja, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Baru berdosa, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Diampuni oleh Allah. Dosa apapun diampuni oleh Allah. Tidak menjaga amanah, menambil hak orang lain. Tidak menjalan amanah. Ya Allah, ampunilah kami. Tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Hak orang lain. Nanti yaumul qiyamah, di hari hisab, orangnya baik, saleh, rajin salat. Dia merasa mau masuk surga. Kalau terhadap Allah, aman, lengkap, sempurna. Tapi enggak bisa. Wallahi tidak bergerak satu langkah menuju ke surga. Kecuali semua yang dibawa dia, yang bertanggung jawab, dipanggil oleh Allah. Satu persatu. Silakan ambil haknya dari fulan ini. Yang belum bisa tunai di dunia, wallahi di sana enggak mungkin bergerak satu langkah menuju ke surga sampai dia mengembalikan hak kepada orang ini. Coba lihat berapa di antara kita yang punya misal ya jabatan atau diberi amanah, orang tua, kepala sekolah, ketua yayasan, presiden, pejabat, gubernur, wali kota, semua tanggung jawab di yaumul qiyamah terhadap masyarakat, terhadap yang di bawahnya. Satu-satu. Bayangkan yang di bawah kita berapa banyak. Karena itu hati-hati. Menurut saya, karena jujur pernah ada orang yang datang kepada saya yang mau jadi calon bupati, minta nasihat dari saya. Syekh, nasihatnya apa? Kalau tanya siapapun dia nasihati jaga amanah, adil, betul enggak? Saya nasihati mundur. Karena enggak kuat, kamu enggak kuat, enggak sanggup. Itu nasihat Rasulullah kepada beberapa sahabat. Bukan artinya semuanya mundur. Kalau merasa kuat, harusnya orang baik maju. Tapi hati-hati, tanggung jawabnya besar. Masya Allah. Karena itu ketika diberikan amanah, yang pertama niat baik dalam hati menjalankan amanah. Karena itu yang tadi saya bilang, tiga sifat orang munafik, idza haddasa kadzab, ketika dia berbicara berdusta. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum dipercaya sudah ada niat dalam hati tidak menjaga amanah sesuai. Karena itu dia bicara, saya akan begini, saya insya Allah orang baik, saya insya Allah begitu. Semua bicara dia dusta. Akhirnya tidak menjaga janjinya. Karena itu kalau diberikan amanah, kalau bisa tolak. Tapi kalau terlanjur, misal sebagai orang tua, ketua, usahakan memaksimalkan tanggung jawab. Lebih baik, lebih penting daripada salat kalian, daripada ibadah kalian. Bahkan bisa tinggalkan ibadah karena menjaga amanah. Ibadah sunnah bukan wajib. Kalau wajib, wajib bagi setiap orang. Contoh, salat sunnah nafilah. Dia misal, contoh saya kasih security. Amanah dia menjaga gedung. Tapi dia mau salat. Dia orangnya baik, ini salat. Tapi dia tidak menjaga amanah. Itu mana lebih baik? Salat atau menjaga amanah? Itu menjaga amanah. Karena itu hak orang lain lebih penting daripada salat dan ibadah. Wallahu ta'ala. Babe, kalau kita kembangkan pertanyaan dari Ibu Yanita di dalam konteks majikan dan pembantu. Seringkali contoh misalkan membantu mencuri. Kita buru-buru segera menyalahkan membantu tetapi tidak berkaca. Jangan-jangan saya kurang maksimal dalam memberikan amanah kepada dia. Ini bagaimana menyikapinya? Yang adil ini, Be. Ada satu pepatah yang berkata, whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand.
Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiran, kau akan genggam di tangan. Jadi pertama kali sebelum memberikan itu, buang dulu prasangka buruk. Karena jangan-jangan prasangka buruk itu mendorong kepada seseorang untuk melakukan keburukan sesuai dengan perintah dari kepala kita. Itulah yang disebut neurotransmitter. Dia melancarkan neuro itu transmitter mentransmit. Jadi ada semacam itu. Secara ilmiah itu ada dalam jurnal Profesor Susan Greenfield. Bisa dilihat di googling. Bisa juga di Profesor Paul Aaron. Itu ada juga Paul Ekman. Itu menyampaikan hal itu. Jangan-jangan karena itu Mas Agung. Jangan-jangan karena itu. Jadi dia selalu berprasangka buruk. Kalau saya taruh ini entar dicuri, entar dicuri ini, entar dicuri ini, entar dicuri ini, entar dicuri ini, entar dicuri ini. Begitulah tuh kan dicuri. Dia telah mengambil keputusan itu sebelum itu. Tapi cobalah berkata, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kamu ya. Allah jaga kamu. Kamu orang baik, kamu dipercaya. Tanamkan itu dulu, tanamkan itu dulu. Dahulu ketika saya menjadi seorang sales, saya sering berkata, tokonya nggak mau ambil nih, tokonya nggak mau ngambil, tokonya nggak mau ngambil nih. Nggak diambil. Coba aja, kan yang penting stempel. Tapi nggak mau ngambil, datang, saya mau jual barang ini nih, oh nggak mau, tuh kan nggak mau ngambil. Kita telah ambil keputusan sebelum kejadian. Mau menghadap atasan juga begitu, atasannya nggak enak, atasannya sombong, orangnya sombong, orangnya nggak enak, suka ngecilin orang, nggak enak. Jam 8, tapi jam 2 ntar ngadep, dari jam 8 Mas Agung udah bilang nggak enak, atasannya nggak enak. Begitu jam 2 ketok pintu, Assalamualaikum bos, saya ada, kamu begini. Tuh kan nggak enak. Jangan-jangan karena itu. Dan ada hadis qudsi yang menyatakan itu. Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Maka jauhilah prasangka buruk. Tetaplah berprasangka baik. Karena prasangka baik itu bisa jadi frekuensi positif. Masya Allah. Karena prasangka buruk itu frekuensi negatif. Bahkan kata Nabi, ada yang lebih dusta dari perkataan. Prasangka buruk. Iyakum wazon, fa inna zanna akzabul hadis. Awas kamu dengan prasangka yang buruk. Karena prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Jadi tersia-siakan amanah, jadi berdusta gara-gara prasangka buruk. Aduh, terima kasih Babe, luar biasa sekali. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damensaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aman. Bapak Aman? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Damai Indonesiaku. Untuk amanah, boleh tidak dalam situasi terdesak ataupun sehingga kita teraniaya, amanah itu dikompromikan. Betul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penekannya tadi, mungkin dari Babe terlebih dahulu. Kompromi terhadap amanah. Ini pertanyaannya berat ini. Saya khawatir tidak bisa menjawabnya begitu. Yang saya mengerti dan paham, amanah itu tidak bisa kompromi. Kalau amanah dikompromikan ya namanya ya tidak amanah. Karena yang namanya amanah, saya mau ambil contoh tentang kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang, 2 orang, 3 orang sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk mengambil zakat di kota Hadramut, Yaman. Sepulangnya dan tibalah semua amanah itu diserahkan kepada Nabi. Namun orang ini mendapatkan hadiah. Ya Pak, mendapatkan hadiah. Lalu ketika dia membagi hadiah itu,
terdengar oleh Nabi. Ada sahabat yang mendengar dan mengadukan kepada Nabi. Kemudian orang itu menghadaplah kepada Nabi. Dan Nabi tetap mengharamkan hadiah itu. Loh, kok haram? Ini kan hadiah dan semua amanah tertunaikan. Apa jawaban Nabi? Bukankah kau menerima hadiah karena menjalankan amanah itu? Demi ikhlasnya tidak boleh menerima hadiah karena menjalankan amanah. Apalagi kompromi untuk mengabaikan amanah. Menerima hadiah karena menjalankan amanah saja tidak diizinkan oleh Nabi. Apalagi ya itu. Nah karena itu coba pikirkanlah. Apa yang diberikan nasihat oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir tepat. Begitu ada orang terima amanah, apa nasihatnya? Tolak. Tolak. Saya itu menolak jadi presiden karena memang gak ada yang tawarin Pak. Ini hanya untuk perbandingan. Bandingkan. Lihat. Wongkong ini kok dibanding. Udah jangan panjang. Nih Pak dengerin Pak. Amanah Khalifatul Rasulullah SAW jatuh kepada Umar bin Khattab pertama kali. Karena para sahabat bersaksi, waduh Umar ini Masya Allah. Umar ini kalau ada Nabi setelah aku Umar, kata para sahabat. Setan pun lari daripada Umar. Inna syaitanu la yafiru min dhili Umar. Sampai setan gak berani ketemu di gang. Wa masalaka Umaru fajjan ila wa salaka setanu fajjan akhar. Dan kemudian para sahabat memilih Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah ketika Rasulullah wafat. Menjadi Amirul Mukminin. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tidak. Umar tidak berhak memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq. Jadi orang dulu Pak, kalau dikasih amanah, jangan saya, kamu aja. Jangan, kamu aja. Jangan, kamu aja. Kalau orang sekarang, saya aja. Begitu ya Pak ya? Yeah. Itu bedanya sama orang dulu sama orang sekarang. Terjadi lagi ketika Sayyidina Umar wafat. Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan survei di seluruh kota Madinah. Siapa yang mau diangkat jadi pemimpin? Apakah Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf? Utsman bin Affan berkata, jangan saya, Abdurrahman bin Auf saja. Abdurrahman bin Auf, jangan saya, Utsman saja. Sampai Abdurrahman bin Auf lari keluar kota demi tidak mau diangkat menjadi pemimpin, demi tidak mau memegang amanah. Dan akhirnya amanah itu dipegang oleh Utsman bin Affan. Jadi begitulah orang-orang dulu. Dia menghindar lebih dulu. Tapi kalau sudah ditunjuk, pantang surut ke belakang. Wow. Ambil amanah itu dan tunaikan sebaik-baiknya tanpa kompromi. Oke, Syekhuna, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik dari Bapak Aman. Tadi dikatakan bahwa tidak mungkin kita kompromi terhadap amanah. Tetapi kita dengan niat semacam siasah, apakah tetap dilarang? Wallahu a'lam. Jawabannya sesuai yang tadi disampaikan Ustaz Haikal Hasan. Wallahu a'lam bissawab. Iya berat. Iya, itu yang saya sangat setuju sama Ustaz Haikal Hasan. Kalau diberikan amanah, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena itu bisik-bisik syaitan. Ya cari kemaslahatan lah. Ya, ternyata bukan kemaslahatan yang sesuai amanah, tetapi kemaslahatan diri sendiri. Masalahnya apa? Masalahnya kenapa ayat yang tadi saya sampaikan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu ada sifat zalim dalam dirinya dan jahul, bodoh. Kadang-kadang dia tidak tahu maslahat diri sendiri. Karena sering hawa nafsu menajak. Dunia ketika diberikan jabatan merasa besar, susah dia menjaga adil dan amanah, susah. Bukan tidak ada banyak insyaAllah, masih ada banyak orang baik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya berat, susah. Kalau merasa nggak bisa karena itu nggak bisa menjalankan amanah sesuai, mundur aja, tolak. Kalau menambil, ambil sesuai. Khudil kitaba biquwwah, ambil dengan kuat. Menjalankan amanah yang sesuai. Jangan mencari kemaslahatan diri sendiri. Gimana caranya ada, misal, gimana tahu ini kemaslahatan diri atau masyarakat punya majelis syura, ada musyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri. Kalau ada bisik-bisik, oh kita mau ini, mau caranya ini lebih baik, jangan mengikuti langsung hawa nafsu. Ada ahli akal yang memberi nasihat kepada kita. Musyawarah, majelis, kan ada diwan bin nasihat kan? Ya, dikumpulkan.
Gimana menurut kalian? Yang saya mau lakukan begini. Oh, nggak boleh, Pak. Oh, berarti betul. Kalau menurut saya boleh. Karena saya melihat ini maslahat, itu baik, tetap menjalankan amanah. Tapi ternyata di pandangan orang lain bukan. Kalau saya betul ingin menjalankan amanah, mengikuti syura, nasihat. Karena itu enggak boleh, wallahu ta'ala alam, usahakan menjalankan amanah yang sesuai tanggung jawab. Supaya selamat. Cari keselamatan akhirat sebelum keselamatan dunia. Kalau dunia ini aman, wallahi dunia ini gampang. Selamat dunia itu aman. Tapi yang bahaya itu akhirat nanti. Semua dihitung, semua dihisab. Walau mithqala dzarrah, walau sekecil, ya. Sedikit semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati. Waspada dan hati-hati. Baik amanah yang diberikan kepada kita maupun amanah yang diberikan kepercayaan kita terhadap orang lain. Dan juga itu amanah. Kalau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain itu amanah. Hati-hati. Itu termasuk amanah. Saya pilih Ustaz Haikal Hasan. Apakah saya kenal Ustaz Haikal itu baik atau tidak? Ketika ada orang, contoh saya kasih contoh, biar jauh dari politik sedikit ya. Ya, contoh ada yang melamar mau nikah sama anak Ustaz Haikal. Terus Ustaz Haikal, itu kemarin di Madinah ada yang terjadi sama anak. Nelpon, Syekh, kalau nggak salah antum kenal orang itu. Gimana menurut Syekh? Menurut Syekh gimana? Itu orangnya baik, menurut dia di masjid. Menurut Syekh, Syekh pasti kenal baik. Saya bilang, kalau dia melamar kepada saya tolak. Kenapa? Orangnya begini. Itu amanah, wajib saya bicara. Itu amanah. Kalau saya bilang baik, artinya saya mengkhianati. Berarti amanah bukan hanya bagi dia sebagai orang tua atau suami. Bagi saya, bicaranya itu amanah. Al-kalimah, satu kalimat itu amanah. Jangan pilih orang, padahal kita tahu orang itu tidak baik. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Babe yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali tadi tentang amanah. Mudah-mudahan ini akan semakin melengkapi pemahaman kita apa itu amanah dan bagaimanakah melaksanakannya. Yang pada ujungnya adalah tingkat kematangan kita yaitu tauhid yang matang. Salah satu ciri ketauhidan yang matang adalah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terbentang langit di cakrawala, terhias bintang gemerlap di atas kepala. Begitu besarnya anugerahmu, terimalah sujud yang hamba haturkan. Ku terlahir tanpa dosa, ku mati pun tanpa harta. Bersujudlah kawan dan sebut namanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segala puji bagimu, ya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم أكرمنا والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, selamatkan kami dari segala keburukan, selamatkan umat dari segala keburukan, selamatkan negeri dari segala keburukan, musibah bencana alam, ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.